Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wetiteng Tian, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati ada Ibu Profesor Herawati Sudoyo. Jumpa lagi Bu, kemarin terakhir jumpa di Semarang ya kita. Yang saya hormati Ibu Ketua dari Komunitas Makara Art Center, Ibu Fitra Manan, luar biasa. Sudah, ini saya sebut Bu Fitra ini mujahid kebudayaan. Karena sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan tenaga untuk ngurusi kebudayaan, dan berjuang kebudayaan itu adalah berjuang di jalan sepi gitu. Kemudian ada Bapak Donald Kasundra yang hadir malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ini luar biasa hadir kesempatan kali ini. Ini agak terganggu kereta ya kita. Tapi memang beramal itu harus banyak gangguan supaya konsentrasi bisa terjaga. Kalau nggak ada gangguan itu kita bisa seenaknya gitu. Ini juga malam hari ini para hadirin hadirat untuk yang kesekian kalinya majelis purnama kumpul. Yang menjadi tantangan kita itu sebetulnya bukan ngumpulin orang atau apa, tapi Mas Eko itu setiap purnama selalu berpikir ini nanti hujan apa tidak gitu. Karena kita harus mengharuskan kita ada di luar gitu ya, dan supaya bercengkrama dan bercanda dengan terang bulan gitu. Sebab kalau majelis purnama kok di dalam itu kurang afdol gitu ya. Nah makanya harus di luar. Ini juga malam hari ini kita kerewawan Pak Prof Agus, luar biasa malam hari ini kita tunggu fatwa dan petuahnya. Kita akan berbicara berenung ya. Saya tadi sudah memikirkan bahwa malam hari ini kita akan mencoba menggali mata air kebudayaan kita melalui hikayat ya. Hikayat tidak sekedar cerita, hikayat tidak sekedar sejarah, tapi hikayat juga menjadi referensi hidup bagi bangsa Indonesia. Banyak tutur, wuwur, sembur, atau banyak nasihat-nasihat petuah nilai yang disampaikan melalui hikayat. Hikayat menjadi titik temu dari berbagai macam peradaban. Satu misalnya kita lihat hikayat Nusantara, kita bisa mengenal hikayat Maling Kundang, kita bisa mengenal hikayat Situ Bagendit, kita bisa mengenal dengan hikayat-hikayat yang lain. Itu adalah hikayat-hikayat yang bersumber dari khazanah kebudayaan Nusantara. Tetapi beberapa tahun kemudian, beberapa abad kemudian, ketika Islam masuk ke Nusantara, terjadi pertautan antara hikayat kenusantaraan dengan hikayat Timur Tengah misalnya. Itu ada suatu naskah di perpustakaan UI ya, namanya adalah naskah Johar Manik. Naskah Johar Manik ini merupakan representasi pertemuan antara hikayat Nusantara dengan hikayat Timur Tengah. Dalam naskah Johar Manik ini dikonstruksi, diceritakan bagaimana menarik di situ. Karena Dewi Johar Manik ini dikisahkan putra dari salah seorang raja Baghdad ya, yang bernama Komar, Jantung Komar. Nah, ini ketika dia pergi haji menitipkan putri Johar Manik ini kepada salah seorang mursyid sufi yang bernama Luqmanul Hakim ya, yang lidah Jawa menjadi mustaqim gitu. Nah, ketika Johar Manik ini ditaksir oleh sang mursyid ini dan Johar Manik tidak mau, kemudian terjadi suatu intrik gitu ya, di mana Johar Manik mencoba mempertahankan martabatnya dia sebagai perempuan, kemudian difitnah oleh sang mursyid mustaqim ini, seolah-olah Johar Manik memperlakukan tindakan tidak senonoh kepada sang mursyid. Nah, karena yang bicara ini mursyid, maka apapun pembelaan Johar Manik tidak digubris oleh ayahnya, tidak digubris oleh masyarakatnya. Sampai akhirnya si Johar Manik ini oleh ayahnya disuruh membunuh. Kakaknya disuruh membunuh, dibawa ke hutan, karena kakaknya ini entah tidak tega, entah karena mendengar cerita Johar Manik yang sebenarnya, tapi dia harus menjalankan titah dari sang orang tua. Akhirnya Johar Manik dilepas gitu ya di hutan gitu, dan dia bersembunyi di satu gua di dekat mata air. Kakaknya lapor pada ayahnya bahwa adiknya sudah dibunuh. Ini menurut saya konstruksi cerita yang menarik. Bagaimana problem-problem sosial, bagaimana
cover-cover agama digunakan untuk melegitimasi, membuat fitnah, membuat mengcover kepentingan-kepentingan pribadi. Dan ini menarik naskah Johar Mane ini mempertemukan antara hikayat Nusantara dengan hikayat Timur Tengah. Nah, yang menarik di dalam hikayat itu sudah direkonstruksi karena settingnya jadi setting Indonesia. Misalnya Johar Mane itu dibuangnya di tengah hutan, mana ada Timur Tengah hutan itu, misalnya kayak gitu. Misalnya pertemuan antara Johar Mane dengan Syamsul Bahri, Syamsul Rizal, salah seorang raja dari Persia, itu dikisahkan dalam suatu taman sari hutan yang ditumbuhi bunga-bunga. Di situ juga ada yang namanya Patih Dawil Kasut. Nah, Patih Dawil Kasut itu adalah, ini dari namanya itu nama Arab, tapi ini betulnya bejat. Dawil itu adanya dari kata du, orang yang memiliki, kasut itu dengki, orang yang hatinya memiliki rasa kedengkian, itu Patih Dawil Kasut. Kalau di wayang Sengkuni lah kira-kira. Ini menarik sekali naskah Johar Mane ini gitu ya. Jadi intrik biologis, intrik seksual dan kerajaan politik yang dibungkus dengan cover-cover agama. Ada juga misalnya naskah yang datang dari Turki misalnya. Itu adalah naskah hikayat Kapten Lasaro dan Siti Rohana. Itu juga menarik sekali bagaimana agama ditampilkan dalam bentuk yang sangat manusiawi. Tidak seperti sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal dan pikiran manusia. Nah, di sini membuktikan bahwa hikayat itu pertama menjadi sumber mata air peradaban, yang kedua instrumen untuk menanamkan nilai, moralitas dan ajaran, yang ketiga juga titik temu bagi suatu peradaban yang dikonstruksi. Yang dari Cina misalnya, kita bisa mendengarkan dan melihat hikayat Sampai Ingte. Nah, Pak Agus kayaknya pernah mainkan lakon ketoprak ini. Ini biasanya lakon ketoprak Sampai Ingte ini juga menguras air mata juga. Ini adalah Siti Nurbaya versi Cina gitu, yang sangat menarik juga. Beberapa lagi naskah-naskah yang hikayat-hikayat yang disampaikan baik secara tutur maupun secara tulis. Nah, kita mencoba malam hari ini meruntut mata air peradaban ini yang barangkali ya jejaknya sudah hilang karena tersumbat atau karena tertutup oleh sampah-sampah peradaban dari suatu bangsa. Kita akan mencoba menyibak kembali sampah ini, kita menyibak kembali rute ini. Karena hikayat, babat, serat, dan sejarah, hakikatnya adalah rute peradaban bagi suatu masyarakat. Yang kedua, hakikatnya adalah referensi hidup bagi suatu masyarakat. Yang ketiga adalah source of knowledge bagi suatu masyarakat yang mau belajar. Saya kira itu mungkin sambutan saya. Saya terima kasih sekali kepada Ibu Hera yang sudah hadir malam hari ini. Kita tukar pikiran, sharing-sharing ya Bu ya. Kalau Ibu mengamati, Ibu meneliti genetika biologis bangsa Nusantara, maka Nyala Purnama mencoba melakukan penelusuran jejak genetika kultural dari bangsa Nusantara. Yang ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi hidup bagi kita semua. Dan seperti biasa malam hari ini kita mencoba setiap selesai acara membersihkan hati, jiwa, merenung, berdialog dengan jiwa dan hati kita melalui meditasi. Karena mungkin sekali lagi saya ingatkan, sudah sejak lama kita nggak pernah berdialog dengan diri kita sendiri. Mengabaikan nurani kita, mengabaikan hati kita. Karena sibuk berdialog dengan orang lain, sibuk berdialog dengan profesi, sibuk berdialog dengan kepentingan, sibuk berdialog dengan akademik. Sehingga kadang tidak memperhatikan dan mendengarkan nurani kita. Maka barang 5, 10, 15, 20 menit malam hari ini, yuk kita coba ngajak dialog hati kita. Mungkin selama ini hati kita sudah ngajak dialog terus-terusan, tapi nggak pernah kita hiraukan, nggak pernah kita selalu kita abaikan, nggak pernah kita hiraukan. Mungkin saatnya melalui Nyala Purnama ini kita akan ngajak dialog hati kita, ngajak dialog nurani kita, mendengarkan suara bisikan kita. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Witeteng Tian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.